wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risalaya Valentina Yoga Ananda, NIM 2100279. Baiklah, kali ini saya akan mencoba membahas materi yang terkait dengan aktivitas praktisi humas atau praktisi public relation. Nah, adapun yang akan dibahas yaitu mengenai kegiatan atau aktivitas dari praktisi humas atau public relation. Yang akan dibahas itu ada konferensi pers, press release, dan presentasi. Adapun praktek-praktek ataupun tugas-tugas dari praktisi PR yang akan dibahas yaitu seperti yang saya bilang tadi, itu ada siaran pers atau lebih dikenal dengan press release. Selanjutnya ada jumpa pers atau konferensi pers. Jadi berbeda antara siaran pers dan jumpa pers. Siaran pers merupakan informasi atau beritanya yang kita rilis. Sementara jumpa pers adalah konferensi pers, artinya kita berjumpa dengan keseluruhan media yang sedang kita undang. Nah, dan yang terakhir yaitu ada presentasi. Jadi semuanya ini terkait dengan kemampuan komunikasi tingkat tinggi dan para praktisi public relation di sebuah lembaga ataupun di sebuah organisasi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang siaran pers atau press release. Siaran pers ini sebenarnya adalah berita informasi yang disusun atau didesain oleh sebuah lembaga yang menggambarkan keseluruhan kegiatan, termasuk proses atau produk jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Sedangkan ada beberapa yang hampir mirip dengan siaran pers yaitu news release. Nah, sedangkan news release ini atau siaran berita merupakan pesan-pesan atau informasi dari organisasi yang ditulis untuk mereka, yaitu praktisi kehumasan atau praktisi public relation. Bentuknya macam-macam, bisa berbentuk berita, artikel, foto, video yang kemudian dipublikasikan di media massa. Jadi kedua ini memiliki sedikit perbedaan dari segi bentuk. Siaran pers dengan news release ini memiliki perbedaan juga dari segi tujuan. Kalau berita lebih kepada tujuannya menginformasikan satu informasi yang mendidik, membimbing, sekaligus membantu perkembangan. Sedangkan siaran pers tujuannya yaitu tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat ataupun citra atau nilai yang baik dari publik, dari anggota masyarakat atau dari perusahaan ataupun dari sebuah lembaga. Nah, kalau berita memberitahukan peristiwa yang sifatnya gagasan dan masalahnya bersifat yang sangat umum, tetapi kalau siaran beritanya cenderung mendidik untuk memberitahu tentang peristiwa. Tapi kalau siaran berita cenderung memberitahukan tentang suatu peristiwa dan gagasan yang terkait dengan perusahaan yang sedang kita jalani. Jadi, ada proses mendidik untuk mengetahui peristiwa itu secara dalam. Nah, perbedaan yang selanjutnya itu berita ini sekedar melaporkan fakta yang sesungguhnya, fakta-fakta empirik sebagaimana adanya atau apa adanya. Sedangkan siaran pers memiliki tujuan mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan suatu perusahaan. Jadi, siaran pers ini tujuannya adalah kadang-kadang untuk menutupi, bukan berarti membohongi, tetapi dalam rangka mengalihkan perhatian. Jadi, dalam proses itu kita memperbaiki fakta-faktanya dan perusahaan ataupun sebuah lembaga perusahaan untuk mengalihkan perhatian publik dari suatu permasalahan dan dialihkan kepada fakta-fakta yang jauh lebih menguntungkan. Nah, ada beberapa cara untuk mengelola siaran pers. Yang pertama yaitu siaran pers dimuat sebagaimana adanya atau apa adanya. Jadi itu saja apa adanya. Nah, yang kedua yaitu siaran pers itu ditulis ulang oleh media dengan format berita dan tidak mengurangi isi dari konten untuk kebutuhan utama. Nah, yang terakhir yaitu ada kemudian bentuk dari berita ini didapatkan. Jika susunannya kepanjangan. Nah, selanjutnya ada jenis siaran pers atau word release. Yang pertama yaitu pengumuman jadwal peristiwa yang berisi informasi mengenai peristiwa keadaan acara yang akan diselenggarakan dan menarik perhatian khalayak termasuk media massa. Biasanya ini bersifat undangan untuk media massa. Yang kedua yaitu pengumuman untuk media massa.
menyampaikan peristiwa atau acara yang akan terjadi untuk mengajak para media untuk ikut serta mempersiapkan liputannya agar mereka mempersiapkan diri untuk meliput acara yang akan diadakan. Pengumumannya ini tidak boleh lebih dari 1 halaman atau praktisi public relation dapat mengirim informasi pendukung seperti foto, video, dan tulisan ringan sebelum kegiatan berlangsung. Dan terakhir yaitu siaran berita. Isi dari siaran berita ini berupa ceramah dari pimpinan atau tokoh dalam acara tertentu sehingga tidak banyak perusahaan yang ingin memanfaatkan siaran pers ini. Kemudian, siaran pers itu perlu diberikan tanda yaitu segera diterbitkan, tanggal berapa, dan itu harus ada kejelasannya. Beberapa hal yang penting yang harus dibahas dalam penulisan siaran pers. Yang pertama adalah subjek. Dan subjek merupakan bidang kegiatan yang akan dilakukan, sebaiknya tidak meletakkan nama perusahaan sebagai subjek untuk menghindari kesan promosi. Jika perusahaan sedang disorot oleh media, maka perusahaan dijadikan objek. Nah, yang kedua yaitu paragraf pertama. Di paragraf pertama ini berisi rangkuman secara keseluruhan tentang isi pesan. Secara keseluruhan, hal ini ditunjukkan untuk memudahkan masyarakat yang ingin membaca atau mengetahui berita yang dibuat oleh lembaga. Dengan begitu, kita dapat mengetahui dengan cepat apa informasinya. Nah, adapun unsur-unsur penting dari siaran pers. Unsur-unsur pentingnya itu subjek apa yang akan disampaikan berdasarkan citra, berdasarkan cerita yang dibuat, perusahaan yang bersangkutan, lokal berusaha, dan keunggulan pesan. Pemanfaatan yang ingin diberikan oleh lembaga untuk masyarakat. Nah, ini salah satu unsurnya. Kedua yaitu penerapan pesan, siapa yang menggunakannya, yang bisa menggunakan pesan ini. Nah, selanjutnya rincian warna, ukuran, bentuk penampilan yang sangat mempengaruhi keingintahuan masyarakat ketika melihat berita. Ketika berita tersebut muncul di media, jadi menimbulkan rasa keingintahuan. Dan selanjutnya itu sumber di mana produk ini bisa diperoleh. Nah, selanjutnya ada urusan bagaimana keterkaitan berita tersebut dengan pihak jurnalis. Baik itu judul, berisi tanggal, intro, dan lain-lainnya. Jadi banyak yang berurusan dengan jurnalisnya. Sedangkan pembuatan siaran pers, adapun pembuatan siaran pers ini yang pertama itu diperlukan data dan fakta yang menarik sehingga daya serap akan hasrat ingin tahu dari masyarakat itu meningkat. Nah, yang kedua yaitu menyampaikan seharusnya sesegera mungkin setelah adanya peristiwa itu. Jadi, tidak menunda-nunda karena nilainya menjadi habis ketika berita itu sudah lewat. Penyampaian berita harus langsung ke media redaksi sehingga tidak tertunda beritanya. Nah, selanjutnya itu memberikan kebebasan sesuai dengan kebijakan media. Ia menyampaikan isu untuk memperoleh redaksi dari masyarakat dan yang selanjutnya yaitu pembuatan siaran pers seharusnya prasosialisasi mengenai topik tertentu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang siaran pers atau press release, selanjutnya mengenai konferensi pers atau jumpa pers. Press release berperan untuk merilis berita, maka konferensi pers mengharuskan para tokoh dan jurnalis untuk bertemu pada suatu waktu dan satu tempat secara bersamaan, dengan harapan mampu merilis berita yang nantinya secara bersamaan pula setelah konferensi itu terjadi. Kegiatan-kegiatan dari konferensi pers ini adalah mengundang wartawan untuk berdialog bersama dengan materi penting yang tentunya memiliki nilai yang berita dan telah disiapkan secara matang sebelumnya. Nah, adapun tujuan dari konferensi pers ini atau jumpa pers ini yaitu menyebarluaskan informasi positif publik tentang organisasi ataupun suatu lembaga. Yang kedua yaitu menetralisir atau menambah berita-berita yang tidak benar, yang selanjutnya meningkatkan citra atau nama baik dari lembaga. Selanjutnya membina hubungan dengan pers. Nah, selanjutnya bagaimana persiapan konferensi pers? Persiapan konferensi pers yang pertama itu adalah mengirimkan undangan kepada redaksi, kepada media minimal 3 hari sebelum diadakannya konferensi pers tersebut. Nah, yang kedua yaitu lembaga perlu memastikan kembali apakah undangan yang dikirimkan sudah diterima oleh pihak yang sedang kita undang. Yang ketiga yaitu menyiapkan press release-nya. Yang keempat, perusahaan atau praktisi publik relation perlu menunjuk juru bicara, di mana juru bicara ini adalah orang terpilih yang dianggap paling cocok dan paling paham terhadap berita yang akan disampaikan atau dibahas.
Nah, yang kelima yaitu mempersiapkan tempat sesuai dengan jumlah wartawan yang akan hadir. Pemilihan tempat ini juga perlu memperhatikan beberapa hal. Kalau bisa menyenangkan, mudah dicapai dari sisi transportasi dimanapun berada, dan mampu menampung media yang akan diundang. Nah, yang keenam yaitu adalah persiapan alat bantu. Inilah yang harus diperhatikan, seperti screen UHP dan lainnya seperti mikrofon, speaker, dan lain-lain. Sudah siap pakai dan sudah dipastikan berfungsi dengan baik. Nah, itu yang harus dipersiapkan dalam comprehensive. Ada beberapa hal persiapan comprehensive yang selama ini mungkin tidak terlalu penting, tetapi ternyata ini memberikan kondisi yang lebih baik dalam proses pelaksanaan. Nah, yaitu pertama, siapan makan penunjang. Yang kedua, siapan media kit atau gimmick seperti souvenir untuk setiap tamu, sehingga ada keterkaitan antara tamu atau media yang hadir dengan perusahaan. Yang tiga yaitu membuat daftar hadir. Ini penting khususnya bagi wartawan, sehingga kita punya data khusus yang nantinya bisa kita gunakan langsung, sehingga para peserta ketika ada kebutuhan atau contoh lain dengan media yang dianggap tepat. Rangka memberikan statement ataupun penjelasan untuk itu diperlukan bagi lembaga untuk merilis dan menentukan siapa orang yang mewakili perusahaan untuk menjadi sumber berita. Yang dipilih oleh lembaga adalah orang yang memiliki wawasan. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan-wartawan tersebut. Yaitu press release kepada audiens, artinya memberikan press release untuk dibaca sehingga tingkat pemahamannya mereka akan cepat dan sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, yang terakhir yaitu adalah usulan personal seperti kemampuan mempresentasikan. Nah, itu adalah hal yang perlu diperhatikan bagi calon praktisi ataupun kita yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.